Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waqiatun Najah dari kelas BKPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran. Temanya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Banyak permasalahan khususnya di Indonesia di mana pendidikan yang masih kurang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah atau pendidikan dan selalu perlu ditingkatkan terus-menerus dengan seiring berkembangnya zaman, pengetahuan yang semakin canggih. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dalam berkesinambung supaya proses belajar mengajar lebih efektif, lebih lancar. Tetapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, khususnya di Indonesia, apalagi di pedesaan, yang masih kurang memadai, yang masih belum terlaksana secara optimal. Sekolah di pedesaan belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai, lain dengan pendidikan di kota, sekolah di kota. Kalau di kota, sarana dan prasarana sudah sangat memadai, sudah lengkap, tapi kalau di pedesaan belum lengkap lah ya. Contohnya saja sekolah di perkotaan, kalau di perkotaan sudah memiliki lab komputer, memiliki komputer yang banyak, yang bisa menampung siswa belajar tentang komputer, berpraktek, memegang langsung komputer. Tapi kalau di desa, itu tidak memungkinkan. Siswa hanya membaca teori wawasan, tanpa adanya praktek memegang laptop langsung. Pembelajaran melalui internet saat ini sedang dilakukan karena adanya COVID-19. Saat ini proses belajar mengajar menggunakan online. Sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena siswa hanya dengan membaca buku tanpa mempraktekkan di lapangan, tanpa memegang apa itu komputer, tidak tahu rasanya memegang komputer. Kurangnya sarana dan prasarana, siswa tidak bisa menggunakan fasilitas seutuhnya. Contohnya, ada komputer sedikit, cuman siswa tidak bisa mempraktekkannya, tidak bisa memegang langsung, hanya gurunya saja. Tetapi kalau di perkotaan itu siswa sudah bisa dapat komputer semua. Sudah ada labnya kan soalnya. Jika kurang sarana dan prasarana, siswa tidak bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam diri manusia, di dalam diri siswa misalnya. Bakatnya desain, tapi karena sekolahnya di pedesaan, tidak ada komputer, tidak bisa berpraktek langsung, jadi bakat minatnya itu jadi hilang. Karena sarana dan prasarana bagi pendidikan itu sangatlah penting. Jika memiliki bakat bulu tangkis, tapi sekolah tidak memiliki lapangan bulu tangkis, jadi siswa tidak bisa mengembangkan bakat minatnya. Ada dampak yang besar bagi siswa adalah rendahnya mutu output pendidikan. Siswa tidak bisa lagi, saya mau sekolah itu tidak bisa karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada di pendidikan. Adanya dampak tersebut, siswa hanya mendapatkan wawasan dari buku saja, yaitu tidak bisa mempraktekkannya. Contohnya, kelas bocor saja, siswa pasti sudah cenderung masuk ke sekolah karena kelas bocor tidak bisa melalui proses belajar mengajar. Karena sudah kelas bocor, siswa tidak masuk, guru pun tidak hadir. Kalau di kota, kelas bocor langsung diperbaiki dan siswa bisa pindah ke lab lain atau kelas lain yang sudah siswanya praktek ke lapangan. Misalnya hanya mendapatkan wawasan dari buku saja, siswa tidak dapat mempraktekkannya, siswa jadi cenderung untuk masuk ke kelas, masuk ke sekolah, pasti mikirnya, ngapain masuk ke sekolah? Di sekolah juga gak bisa praktek, cuman teori. Karena siswa yang hanya dikasih teori saja, tidak bisa mempraktekkannya, itu siswa atau siswi cenderung
tidak bisa, tidak masuk sekolah karena bosan, hanya teori-teori saja. Bagaimana sebagai guru untuk bisa mendapatkan minat siswa untuk belajar di kelas lagi. Tidak hanya wawasan, terus mengajar, terus itu tidak mungkin kan. Bagaimana caranya kita cerdas mengelola siswa supaya tidak bosan di kelas, tidak bosan untuk tidak masuk sekolah. Itu siswa dan siswi di Indonesia masih sangat banyak yang kayak itu. Banyak karena kurangnya sarana dan prasarananya. Jadi kita sebagai guru harus bisa merubah suasana kelas supaya siswa dan siswinya tidak mau belajar mengajar meski kurangnya sarana dan prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.